Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil, hadaratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus segenap takmir Masjid Al-Falah Surabaya, rekan-rekan remaja Islam Masjid Al-Falah selaku penyelenggara acara kita malam hari ini, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada malam hari ini di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta duduk kita semua ditetapkan oleh Allah bagian dari taman di antara taman-taman surga, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan duduk kita sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat setiap kali nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, dengan menyimak kisah-kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan bersemangat untuk meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk yang beruntung disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga beliau, diberi minum dari Al-Kautsar itu dengan tangan beliau yang mulia, dengan cawan yang gemerlapan bagaikan bintang gemintang berisi minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, yang dengannya tidak akan ada kehausan ketika orang lain kehausan. Mudah-mudahan kita juga diberi kebanggaan untuk bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beruntung untuk mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah
haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriyah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada saat haji di tahun ke-9 tersebut diumumkan pemutusan hubungan dengan seluruh kaum musyrikin di Jazirah Arab. Dan mereka tidak diizinkan lagi untuk berkunjung ke Baitullah di tahun yang berikutnya dalam keadaan musyrik. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mempersiapkan perjalanan hajinya pada tahun ke-10 Hijriyah. Dari awal sampai pertengahan tahun ke-10 Hijriyah menjadi waktu yang sangat sibuk bagi Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Selain sekembali beliau dari perang Tabuk, juga al-wufud atau utusan-utusan berbagai kabilah yang menyatakan diri masuk Islam dan berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai puncaknya dalam hal kuantitas jumlah pada tahun tersebut. Inilah yang nanti akan disebutkan Allah dalam surat terakhir yang turun ketika Nabi SAW berada di Mina pada malam Tarwiyah, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau ayat yang terakhir turun adalah di hari Haji Akbar pada saat wukuf, yakni suratul Maidah ayat yang ketiga. Tapi kalau surat yang terakhir turun sebagai satu surat yang utuh adalah suratul Nasr. Dan pada tahun ke-10 ini pula para wufud dari berbagai kabilah, berbagai suku dan bangsa menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berturut-turut dalam surat Al-Fath. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, sebagian kaum muslimin mengira perjanjian itu merugikan, perjanjian itu mengecilkan, perjanjian itu menjadikan kaum muslimin akan dipandang remeh karena banyak mengalah kepada orang-orang Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira dengan perjanjian Hudaybiyah itu dengan turunnya awal surah Al-Fath. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah membukakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah pintu kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kita hitung pada saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang didahului peristiwa Bai'atur Ridwan, maka yang mengikuti Rasulullah SAW dari Madinah 1.500 sahabat. 1.500 sahabat ini adalah kader-kader terbaik Rasulullah, hasil didikan dan dakwah selama 13 tahun di Makkah ditambah 6 tahun di Madinah. 19 tahun berdakwah, 1.500 sahabat. Tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah melaksanakan Umratul Qadha, mengganti peristiwa Hudaybiyah di mana beliau gagal mendapat visa. Visanya tidak keluar. Tidak diizinkan untuk memasuki kota Makkah, sesuai perjanjian Hudaybiyah akan diganti dengan kesempatan di tahun berikutnya. Bulan Dzulqa'dah, tahun ke-7 Hijriyah, yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah 3.000 sahabat.
19 tahun, 1.500 sahabat, setahun kemudian berlipat menjadi 3.000 sahabat. Di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memimpin para sahabat untuk menghukum Quraisy dan sekutunya, yakni orang-orang dari Bani Bakr yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membunuh sekutu Rasulullah SAW, yaitu suku Khuza'ah. Berapa yang berangkat bersama Rasulullah dari Madinah pada saat Fathu Makkah? 10.000 orang. Tahun ke-6 1.500, tahun ke-7 3.000, tahun ke-8 10.000 orang. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk bersama para sahabat dalam peristiwa yang disebut sebagai Ghazwatul Tabuk. Tahun ke-9 ini, jumlah orang yang mengikuti beliau sampai ke Tabuk di perbatasan Romawi, 30.000 orang. Sahabat Nabi SAW. 1.500 di tahun ke-6, 3.000 di tahun ke-7, 10.000 di tahun ke-8, 30.000 di tahun ke-9, dan di tahun ke-10 Hijriah ini, yang mengikuti Rasulullah SAW berangkat dalam haji wada diestimasikan antara 100 sampai 120.000 orang, atau ada orang menyebut 114.000 orang, atau ada riwayat menyebut 150.000 orang, atau ada riwayat menyebut 90.000 orang. Mayoritas menyebut di atas jumlah 100.000 orang. Katakan ambil jumlah moderat tadi 120.000 orang. 1.500 dalam setahun menjadi 3.000, setahun kemudian 10.000, setahun kemudian 30.000, setahun kemudian 120.000. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang, dimulai hanya dengan sebuah perjanjian perdamaian. Jadi semua orientalis yang mengklaim Islam disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan perang, disebarkan dengan kekerasan, akan bertekuk lutut pada fakta sejarah ini. Tahun ke-6 futuhatnya adalah perjanjian damai. Tahun ke-7 bentuknya syiar ibadah Umratul Qadha. Tahun ke-8 bentuknya Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekah yang tidak ada satupun tetes darah tertumpah. Tahun ke-9 namanya Perang Tabuk, tapi tidak terjadi clash sama sekali. Lebih mirip sebuah muhibah perjalanan dakwah yang disertai para sahabat untuk mengislamkan wilayah perbatasan Romawi. Dan tahun ke-10 adalah Haji Wada, lagi-lagi dalam bentuk syiar ibadah. Seperti ini yang mengklaim Islam disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan kekerasan, namanya kebanjiran fakta. Istilah anak muda, kebanjiran fakta. Dan fakta ini juga menjadi penguat pengokoh kita bahwa syiar Islam itu memang yang efektif bukan perang. Itulah kenapa naturnya para sahabat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ini sahabat Nabi. Diwajibkan atas kalian berperang sedangkan berperang itu tidak kalian suka. Jadi kalau ada yang suka perang, itu tidak sesuai dengan contoh para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah suka perang atau tidak? Tidak. Ayat ini buktinya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Yang disebut kum di ayat ini adalah Rasulullah dan para sahabat.
Tidak ada yang suka perang. Rasulullah dan para sahabat juga tidak suka perang. Tapi kalau Allah yang mewajibkan, maka iman mengalahkan logika dan perasaan. Iman kepada Allah adalah wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan sesuatu itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu itu buruk bagi kalian. Imannya di sini Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi kenapa para sahabat berperang? Apakah karena suka perang? Salah. Karena Allah memerintahkan. Sesimpel itu hidupnya orang beriman. Nah, ini menjadi syiar yang sangat penting yang tadi kami pelajari dari makam Allahu Yarham Makhdum Qasim bin Ahmad Rahmatullah alias Kanjeng Sunan Derajat yang tadi siang kami sowan ke sana. Dalam syiar dakwah beliau yang sangat efektif, beliau menggunakan ungkapan menehono teken marang wong kang wuta, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, dan menehono pangiupan kanggo wong kang kudanan. Harfiahnya, berikan tongkat pada yang buta, berikan makan pada yang lapar, berikan busana pada yang telanjang, dan berikan tempat berteduh pada yang kehujanan. Tafsiriahnya, berikan ilmu pada orang yang bodoh sehingga dia bisa menjadi pandai untuk menyusuri jalan kehidupannya. Berikan pengentasan kemiskinan kepada mereka yang fakir agar bisa tegak mandiri. Berikan dan ajarkan kesusilaan pada mereka yang tidak punya rasa malu, serta berikan perlindungan kepada orang-orang yang terzalimi atau menderita. Sebuah ajaran yang sangat mendalam dan terbukti efektif di dalam syiar dakwah Islam, dan ini diambil tentu dari apa yang telah pula dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan di bumi Jawa, menghasilkan dakwah yang dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mengubah sebuah negeri besar yang berdasarkan agama Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini pelajaran yang sangat penting. Nah, bagian dari janji Allah membukakan pintu kemenangan yang gilang gemilang itu diulang lagi oleh Allah di akhir surah Al-Fat dengan mengatakan di ayat ke-27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah benar-benar telah mewujudkan dan membenarkan mimpi yang dianugerahkannya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalian benar-benar akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur gundul rambut kalian ataupun mentaksirnya, artinya sampai tahallul sempurna.
dalam rangkaian ibadah, umrah maupun haji, la takhafun, dalam keadaan tidak takut kepada apapun. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan sesudah yang demikian ada sebuah kemenangan yang dekat. Jika riwayat yang menyebutkan ayat ini turun di tahun ke-7 benar, maka memang tepat bahwa selain kemenangan Rasulullah di Khaybar atas orang-orang Yahudi, Fathu Makkah di tahun ke-8 adalah menjadi wujud dari janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kini di tahun ke-10 ini sesudah berbondong-bondong orang menyatakan keislaman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tibalah saatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin seluruh umat pada saat itu, seluruh sahabat pada waktu itu, untuk melaksanakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, yang Islam dibangun di atas kelima perkara, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu untuk menempuh jalannya. Pada tahun itu, seluruh rintangan untuk melaksanakan haji ke Baitullah telah bersih. Kota Makkah telah dibebaskan dan penduduk Makkah telah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula berbagai kaum dan kabilah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membulatkan tekadnya dan menyerukan kepada para sahabat dan kepada berbagai kabilah untuk berhimpun agar dapat berangkat bersama-sama menuju ke kota Makkah melaksanakan haji yang nantinya disebut Haji Wada ini. Jadi disebut Haji Wada sesudah kejadiannya. Ketika dilaksanakan tentu belum disebut Haji Wada. Karena Rasulullah SAW baru di Mina dan Arafah akan mengatakan, Isma'u, dengarlah oleh kalian. Karena sesungguhnya aku khawatir aku tidak bisa bertemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Itu baru nanti ketika di Mina dan di Arafah. Jadi ketika berangkat belum disebut Haji Wada. Maka berduyun-duyun penduduk berbagai kabilah, suku-suku, terutama yang berada di luar jalur menuju kota Mekah, dan lebih-lebih yang berada di sebelah utara, timur maupun barat Madinah, datang ke kota Madinah agar dapat berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Dzulqa'dah menjadi bulan yang sangat riuh rendah di kota Madinah karena begitu banyak orang dari berbagai kabilah datang ke kota Madinah. Dikatakan waktu itu kota Madinah menerima hampir 100.000 tamu yang ingin membersamai Rasulullah SAW dalam berhaji. Sehingga mereka membangun kemah-kemah di luar kota Madinah. Dan kemudian bergabung. Dan ketika Rasulullah SAW telah menganggap persiapan-persiapan dan kaum yang berkumpul telah cukup, beliau berangkat pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah ini, keluar dari kota Madinah, kemudian menginap di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini terletak di sebelah selatan kota Madinah, mengarah menuju jalan ke arah kota Makkah. Pada pagi harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memakai kain ihramnya dan melaksanakan sunnah ihram. Kalau sudah ihram berniat di miqat, maka ada larangan-larangan ihram. Tapi sebelum berniat ihram, maka justru beberapa larangan itu sebenarnya sunnah. Misalnya sunnah-sunnah fitrah, memangkas kumis, kemudian memotong kuku, kalau kuat mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, kemudian memakai wewangian terbaik yang dimiliki, dan Nabi SAW disebutkan oleh ibunda kita Aisyah memakai misik yang ketika beliau pakai, maka misik itu berkilauan tampak di wajah beliau dan jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Misik yang beliau gunakan adalah misik ghazal atau misik yang berasal dari kelenjar rusa kasturi jantan yang sangat wangi, dan ini beliau sallallahu alaihi wasallam pakai sebelum mengambil niat ihram di miqat. Beliau kemudian berihram dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan sesudah itu beliau bersabda, khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari diriku manasik-manasik kalian nanti. Tentu inti penting, ini penting untuk ditekankan, karena sebagian kaum yang bergabung baru pertama kali melaksanakan rangkaian haji dalam syariat Islam, yang mana sebelumnya mereka mungkin sudah pernah berhaji atau berumrah tetapi dengan tata cara jahiliyah. Sehingga Nabi menekankan khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian. Lalu Nabi SAW dari tempat yang bernama Dzul Hulaifah, kelak di masa yang akan datang lalu akan disebut Bi'ir Ali atau Abyar Ali, dan menjadi miqat kaum muslimin yang berangkat dari arah Madinah. Menyertai miqat-miqat yang lain seperti Datu Irqin untuk penduduk Irak, miqat Yalamlam untuk penduduk Yaman, kemudian beberapa miqat lain yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk Mesir dan lain sebagainya. Kemudian beliau berangkat disertai istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai pula oleh putri kesayangan beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Keberangkatan Rasulullah ini berarti adalah pagi hari tanggal 26 Dzulqa'dah. Jadi bulannya itu disebut Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk. Duduk-duduk untuk apa? Menunggu jadwal berangkat haji. Jadi memang sudah melepaskan urusan-urusan dunia, tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Nah, itu bulan Dzulqa'dah. Perjalanan pada saat itu dengan berkendara dan berjalan kaki digabungkan
untuk mencapai kota Makkah memerlukan waktu 8 hari dari Madinah ke kota Makkah. Dan sepanjang itu tentu harus menjaga ihram. Kita bisa membayangkan kalau sekarang naik bis 5 jam kalau tidak macet pas masuk kota Mekah. Kalau di musim-musim padat mungkin bisa lebih, tapi kalau di musim yang sedang tidak padat 4 jam sampai. Kalau naik kereta cepat Haramain, nah itu 2 jam dari Madinah ke kota Makkah. Jadi nahan ihramnya insya Allah ringan sekali. Rasulullah SAW itu 8 hari ya menempuh perjalanan dan itu menjaga semua larangan ihram. Sampai di kota Makkah tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW langsung melaksanakan tawaf kudum di Masjidil Haram. Begitu tiba beliau menyentuh rukun Hajar Aswad, kemudian beliau melaksanakan tawaf. 3 putaran awal beliau berlari-lari kecil. 3 putaran awal beliau berlari-lari kecil. 4 putaran selanjutnya beliau berjalan kaki biasa. Kemudian beliau kembali menyentuh rukun Hajar Aswad. Jadi tidak hanya memberi isyarat dari jauh tapi menyentuh. Kalau memungkinkan itulah sunnahnya Nabi SAW. Jika tidak, memberi isyarat dari jauh cukup. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam tempat berdiri. Bahasa Jawanya petilasan. Jadi bukan makam, bukan kuburan, tapi makam. Beliau membaca Qul ya dan Qulhu. Jadi sunnahnya membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Setelah itu beliau kemudian menuju ke rukun lagi untuk menyentuh rukun lagi. Nah, ini yang biasanya tidak banyak dilakukan oleh jamaah haji atau umrah setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ustaz, kalau nggak di belakang makam Ibrahim gimana? Tidak apa-apa. Yang terpenting sholat sunnah 2 rakaat. Mengupayakan biasanya di belakang makam Ibrahim padat sekali. Atau diusir askar. Haji, torik, ruh gitu ya. Suruh pergi. Ya sudah, sedapatnya tempat bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mengikuti Rasulullah, yaitu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Nah, yang jarang dilakukan ini, balik lagi ke rukun untuk menyentuh rukun, kemudian beliau mendatangi sumur Zam-Zam dan sunnahnya meminum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mu'alim harus pinter-pinter cari kesempatan. Kemudian Rasulullah meminum air Zam-Zam dan menggunakannya untuk mengusap wajah dan juga kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mau dijelaskan kan tentang hajinya Rasulullah. Saya dulu dipeseni guru saya, haji itu wajib. Tapi ada yang lebih wajib dari haji, yaitu mengilmui manasik haji. Karena kalau sudah diilmui, berangkatnya hanya soal waktu. Gitu ya. Jadi memahami manasiknya Rasulullah SAW ini penting. Tawaf beliau yang begitu tiba ini disebut sebagai tawaf kudum. Jadi tiba langsung melaksanakan tawaf disebut sebagai tawaf kudum. Mampir hotel dulu boleh Ustaz? Boleh. Gitu ya. Asal tadi ihram tetap dijaga. Semua larangan ihram tetap dipatuhi. Kemudian beliau melaksanakan setelah selesai minum air Zam-Zam, beliau menuju ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, beliau membaca bada'tu bima bada Allahu bihi, kemudian membaca ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima.
sampai akhir ayat, kemudian beliau melaksanakan sa'i ke arah Bukit Marwah. Di lembah di bawah Bukit Safa, tempat di mana Sayyidah Hajar dahulu berlari kecil, karena Bukit Safa itu lebih curam dari Bukit Marwah. Antum kalau turun dari bukit kan momen inersianya tinggi. Jadi masih tergerak terus untuk berjalan cepat karena turun tadi ya. Maka Nabi juga mensunahkan untuk berlari-lari kecil. Sekarang ditandai di antara lampu yang berwarna hijau. Kemudian berjalan biasa menuju ke Bukit Marwah, lalu beliau naik ke atas punggung Bukit Marwah. Kembali beliau membaca ayat yang tadi, kemudian berdoa sejenak dan menuju lagi ke Bukit Safa. Begitu sampai akhir. Jangan sampai keliru ngitungnya. Satu kali lintasan adalah satu jalan. Bukan bolak-balik. Nah kemarin pas haji, di jamaah lain saya dengar ada yang bolak-balik 14 kali. Dari Safa ke Marwah, balik ke Safa baru dihitung satu. Akhirnya lemes. Karena double. Sampai 14 kali. Ya, dalam prosesi kudum ini memang yang berat adalah biasanya sa'i. Kalau tawaf, yang berat dari tawaf adalah menjaga wudhu. Kalau sa'i memang secara fisik lebih menguras energi. Nah, setelah itu beliau SAW bersabda, barang siapa yang hendak menjadikannya umrah atau tidak membawa binatang hadyu, maka silahkan dia bertahallul. Nah, kita jamaah haji Indonesia biasanya mengikuti perintah Rasulullah ini dalam sunnah ini sehingga hajinya menjadi haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Tamattu itu artinya enak-enak. Kenapa kok enak-enak? Karena setelah umrah kudum selesai, tahallul kemudian lepas ihram. Baru nanti pakai ihram lagi ketika akan berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Makanya disebut haji enak-enak. Karena habis itu semua larangan ihram tidak berlaku. Jadi yang bawa istri juga boleh berhubungan suami istri gitu ya. Kemudian yang mau nikah juga boleh ijab qabul gitu. Mau potong kuku silahkan, mau gunting rambut silahkan, mau bersih-bersih badan pakai wewangian yang terbaik juga silahkan. Nah kalau Rasulullah SAW hajinya ifrat, maka beliau tidak melepas ihramnya. Jadi beliau tanggal 4 selesai umrah kudum, itu beliau tidak melepas ihramnya. Terus menjaga ihram. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, maka beliau berangkat dari kota Makkah, dari Masjidil Haram, menuju ke Mina. Prosesi ini, prosesi sunnah yang disebut sebagai tarwiyah. Jadi beliau dari Makkah menuju Mina dulu, menginap di Mina, sampai pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah itu, kemudian beliau berangkat menuju ke Arafah. Jadi, nginap di Mina sebelum wukuf, ini namanya sunnah tarwiyah. Kemudian beliau menuju ke Arafah. Apakah sunnah tarwiyah itu bisa dilakukan? Bisa dengan syarat-syarat tertentu di zaman sekarang. Mayoritas jamaah Indonesia tidak melaksanakan tarwiyah karena memang tidak difasilitasi. Jadi biasanya yang melaksanakan tarwiyah itu atas inisiatif sendiri dan di sana harus menyediakan perbekalan sendiri karena tidak ditanggung. Ya sarapan pagi di Mina dan lain sebagainya tidak ditanggung oleh penyelenggara. Jadi biasanya yang tarwiyah melakukannya secara mandiri, itu pun jika keadaannya memungkinkan. Kalau tidak masalah. Langsung berangkat menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kapankah wukuf itu? Wukuf itu dilaksanakan dalam
pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggariskan dari duhur sampai nanti terbenam matahari. Nah, beliau ketika duhur melaksanakan khutbah wukuf atau khutbah Arafah, ya, seperti khutbah Jumat tetapi hanya 1 kali qiyam. Ada pendapat fikih lain 2 kali qiyam seperti khutbah Jumat. Kemudian disusul dengan sholat duhur berjamaah. Jadi mirip prosesi dalam sholat Jumat. Khutbah ini adalah salah satu khutbah yang sangat mendalam dan sangat berkesan yang diingat oleh para sahabat atas apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, dengarkanlah. Ini posisi Nabi SAW waktu itu di desa yang namanya Namirah. Yang desa Namirah ini sebagiannya ada di wilayah Arafah. Di masjid Namirah yang ada sekarang, maka dengan itu sebagian ulama mengatakan sebagian besar masjid Namirah adalah kawasan Arafah, tapi sebagian kecilnya ada yang bukan Arafah. Jadi kalau mau wukuf di dekat masjid Namirah, pastikan itu bagian dari wilayah Arafah, seperti yang dulu ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, dengarkanlah karena aku tidak tahu apakah aku akan masih bertemu kalian lagi setelah tahun ini, di tempat ini. Yang pertama beliau sampaikan adalah tentang batalnya semua urusan jahiliyah. Batalnya semua urusan darah jahiliyah. Sesungguhnya semua urusan jahiliyah, kata Nabi SAW, ada di bawah telapak kakiku ini. Sudah beliau selesaikan. Semua urusan darah ala jahiliyah menjadi gugur, tidak ada lagi nilainya. Adapun darah pertama yang aku gugurkan nilainya, tidak akan ada tuntutan-tuntutan apalagi sesudahnya, adalah darah dari sepupu beliau, Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib, yang dahulu dibunuh oleh suku Hudail. Dengan begitu beliau membatalkan semua hutang darah jahiliyah, dan beliau memulainya dari yang ada pada keluarga beliau Bani Hashim, yaitu sepupu beliau yang dibunuh pada masa jahiliyah oleh suku Hudail. Namanya Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib. Jadi ini putra dari Pak D-nya Rasulullah. Putra dari Al-Haris bin Abdul Muthalib yang merupakan kakak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua, aku juga menyatakan bahwa semua riba tidak lagi berlaku dan hanya boleh seorang yang meminjamkan uang secara riba, dia mengambil pokok dari apa yang dia pinjamkan. Dan riba pertama yang aku, kata Nabi SAW, hapuskan untuk kalian adalah ribanya pamanku Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi pada masa jahiliyah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu orang kaya raya, banyak orang pinjam duit kepada beliau, dan meskipun beliau tidak mensyaratkan, maka orang-orang itu ya seperti difahami pada waktu itu sudah tahu sama tahu, kalau minjem uang nanti memberi manfaat lebih, memberi tambahan nilai kepada yang meminjamkan. Dan Al-Abbas ini terkenal sebagai orang yang banyak orang meminjam padanya. Dan itu dibatalkan oleh Rasulullah. Jadi soal darah yang dibatalkan juga adalah dari keluarga Rasulullah yang pertama menjadi contoh.
dan soal riba pun yang dibatalkan pertama-tama adalah dari keluarga Rasulullah SAW. Ini menunjukkan beliau hendak memberi contoh, kalau mau menegakkan aturan, maka pertama-tama adalah dari keluarga kita. Ini yang beliau sampaikan pada saat itu. Wahai manusia, bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Ini tema ketiga. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk memperhatikan urusan tentang para wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambilnya dengan amanah dari Allah. Maksudnya para istri itu diambil oleh seorang suami untuk menjadi bagian dari rumah tangganya dengan nama Allah. Dengan ijab qabul yang disandarkan kepada asma Allah. Dan kalian telah menjadikan halalnya kehormatan mereka, aurat mereka dengan kalimat Allah. Maka penuhilah hak-hak mereka. Dan hendaklah mereka memenuhi pula hak-hak kalian. Dan Rasulullah memberikan contoh, termasuk hak kalian yang harus mereka penuhi adalah tidak membiarkan siapa yang tidak kalian sukai untuk duduk di permadani kalian, di rumah-rumah kalian. Jadi termasuk kewajiban istri kepada suami, itu kalau suaminya tidak menyukai seseorang atau kumpulan orang bertamu ke rumahnya, meskipun itu adalah orang yang mungkin dekat di masa lalu dengan istrinya, maka istrinya mentaati untuk juga tidak menerima tamu-tamu tersebut. Dan suaminya tidak suka temanmu yang itu kalau ke sini cuma ngajak gosip, ribah. Selain kali kalau mau ke sini nggak usah boleh. Dosa tok. Nah, misalnya begitu, maka si istri wajib mentaati suami dalam perkara yang demikian. Kalau dalam soal ruang tamu, itu ada kewajiban seperti ini, tentu lebih-lebih dalam soal ruang makan, apalagi tempat menginap. Kalau dalam soal ruang tamu, ya, ada kewajiban seperti ini, maka termasuk juga dalam soal ruang WhatsApp, ruang medsos misalnya. Dan itu juga berlaku sebaliknya tentu saja. Misalnya dulu laki-lakinya ya mahasiswa bintang, aktivis, luar biasa, masyhur, terkenal, fansnya di mana-mana, WhatsApp-nya sudah kayak asrama putri gitu. Nah, kalau sudah menikah ketika kemudian oleh istrinya itu dianggap mengganggu, tentu juga menjadi hal yang harus ditutup secara baik-baik olehnya. Apalagi yang masih punya masa lalu yang belum selesai. Harus segera diselesaikan. Dan kalian wajib memenuhi hak-hak mereka, kata Nabi SAW, berupa pakaian, sebagaimana kalian pakai, dan makanan, sebagaimana kalian makan, dengan cara yang baik dan pantas. Jadi, keluarga itu berhak mendapatkan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Kalimat pakaian yang sebagaimana kalian pakai, makanan sebagaimana kalian makan menunjukkan kepatutan sesuai kemampuan. Kalau suaminya memang mampunya memberi nafkah, perpaduan kombinasinya adalah telur, tempe, tahu, TTT terus gitu ya. Ya tentu ini memang kemampuannya di situ, ya harus disyukuri. Meskipun mungkin sesekali perlu divariasi menu gitu ya. Dengan gizi.
Dan kalau bisa kita bersama-sama mencegah stunting. Nah, ini programnya Baitul Mal Merapi Merbabu. Gitu. Nah, ini penting ini gitu ya. Saya tuh angkatan swasembada pangan. Ya, kelahiran tahun 84 itu kan swasembada pangan. Jadi, angkatan saya itu rasa-rasanya kok lebih tinggi-tinggi daripada anak-anak sekarang. Ya, kelahiran seangkatan saya itu kok kayaknya itu lebih cukup gizi daripada anak-anak sekarang. Maka ini keprihatinan bersama ini. Ya. Kata Bu Susi makan ikan, kalau nggak makan ikan saya tenggelamkan. Kalau di Surabaya masanya iwak itu artinya lauk. Jadi, iwak peyek sego jagung. Rempeyek saja sudah bisa disebut iwak. Jadi ini wasiat penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para lelaki tentang istrinya, keluarganya, supaya mereka perhatikan semua kebutuhannya, supaya mereka muliakan, supaya mereka bimbing ke dalam agama, supaya mereka ajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema berikutnya yang disampaikan Rasulullah dalam khutbah adalah tentang kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang kemudian sangat terkenal. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan di antara kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan ini beliau teguhkan sebagai hal yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Digigit dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Ya, sebagai panduan hidup yang dengan itu mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah ini adalah dengan pemahaman para ulama. Karena tidak boleh kita mengklaim saya berpegang teguh kepada Al-Quran, lalu yang kita lakukan hanya membaca terjemahan Al-Quran. Dan menyimpulkan sendiri. Jangankan kita, sahabat-sahabat Rasulullah saja, ketika kemudian mencoba memahami sendiri Al-Quran itu bisa ruwet. Adi bin Hatim At-Ta'i yang seorang sastrawan pujangga Arab saja, ketika membaca ayat, Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, di bulan Ramadan, maka yang dia lakukan adalah meletakkan tali berwarna hitam dan tali berwarna putih di bawah bantal sambil menyanding makanan. Lalu dia makan, buka bantal, lihat benang hitam, benang putih, masih hitam dan masih putih. Tutup lagi, makan lagi. Terus habis makan, buka lagi, masih hitam, masih putih, tidak terjadi apa-apa. Terus makan, sampai duhur di bulan Ramadan. Lalu dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran tapi tidak terjadi apa-apa. Memangnya apa yang kamu lakukan? Gitu. Saya itu sesuai perintah surat Al-Baqarah ayat 187, makan, minum, gitu ya. Terus saya lihat di bawah bantal saya ada benang hitam, ada benang putih, masih hitam, masih putih, masih tidak terjadi apa-apa. Ya saya lanjut, makan, minum, terus sampai duhur ini masih begitu ya Rasulullah. Jadi gimana ini Rasulullah gitu. Rasulullah ketawa ngakak gitu ya. Ya ngakaknya Rasulullah biasa nggak parah gitu ya. Tapi beliau tertawa terbahak-bahak mendengar ceritanya Adi bin Hatim. Ya. Ini contoh bagi antum. Kalau ada orang menceritakan pemahamannya soal fikih yang bermasalah, itu tertawalah bersamanya dulu.
Jangan langsung antum hukumi, antum bid'ah, antum sesat, antum jangan. Ketawa bareng aja dulu gitu. Ya, ketawa, terus Rasulullah tambahin bercanda juga. Kata Nabi SAW apa? Wahai Adi, kalau begitu caranya, malammu akan panjang sekali. Karena maksud Allah, tampak jelas benang putih dari benang hitam itu, artinya datangnya waktu fajar. Maksudnya, kalau fajar tiba, berhentilah makan, mulailah puasa. Oh gitu ya Rasulullah. Nah terus gimana ini saya? Sudah terlanjur sampai duhur makan gitu. Ya sudah, mulailah puasamu sekarang, gantilah nanti di hari yang lain puasa yang kamu tinggalkan. Ini jadi apa namanya? Apalagi kita cuma baca terjemahan gitu ya. Ini sahabat Nabi menerjemahkan sendiri, memahami sendiri, padahal dia adalah seorang sastrawan pujangga Arab, itu bisa keliru. Nah, ini bahaya gitu ya. Makanya harus berdasarkan pemahaman para ulama, bukan pemahaman pribadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Maksudnya Rasulullah SAW ingin penegasan dari para sahabatnya, apakah beliau telah menunaikan perintah Allah untuk menyampaikan semua hal ini kepada mereka. Hal balagtu lakum, kata Nabi SAW, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Qalu bala syahidna. Laqad balagta risalah wa adattal amanah wa nasahtal ummah. Wahai Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberi nasihat dengan tulus kepada umat. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dan menengadahkan wajahnya dan berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Setelah berkhutbah dan melaksanakan sholat duhur, kemudian beliau menuju ke tempat wukuf dan membiarkan perut unta beliau SAW menderum, menyentuh pasir. Jadi pada saat itu Nabi SAW berwukuf dengan berada di atas untanya. Berwukuf dengan berada di atas untanya. Ini yang dilakukan oleh sebagian saudara Arab, datang ke Arafah pakai mobil. Kemudian bagian atasnya dibuka. Jadi sunroofnya dibuka. Ini mengikuti sunnah. Rasulullah datang pakai kendaraan, kita juga pakai kendaraan. Kemudian ya kita merasakan siraman matahari di Arafah. Itu bagian dari sunnah. Maka kalau jamaah kita biasanya wukuf di dalam tenda-tenda, ada waktu tertentu, biasanya sekitar jam 2 sampai menjelang asar, itu biasanya keluar dari tenda untuk mendapatkan siraman matahari di Arafah. Yang memang dahulu Rasulullah SAW ketika wukuf itu tidak berada dalam tenda tetapi duduk di atas unta yang menderum pada saat itu. Kecuali keadaan membahayakan, tentu tidak boleh membahayakan diri. Itu prinsip. Ya. Salah satu kaidah yang paling penting dalam agama kita adalah tidak boleh membahayakan dan menyebabkan bahaya bagi orang lain. Itu tidak boleh. Dan seperti kemarin, saya juga berada di luar, tidak berada di tenda, tapi ketika saya lihat di termometer digital itu suhu wukufnya itu 47 derajat. Di sekitar jam setengah 2 saya ingat itu 47 derajat. Real feel-nya itu 55 derajat. Jadi ada real temperatur dan real feel. Ya, real temperatur itu terbaca pada saat itu suhunya 47.
Tapi karena sudah terpanggang sejak jam 12 itu, maka kemudian real feel-nya menjadi 55 derajat gitu. Memang panas sekali. Nah, kalau sudah tidak kuat, tidak boleh memaksakan diri. Dia harap berlindung ke tempat di mana ada perlindungan, bisa di bayang-bayang pohon atau bayang-bayang bangunan atau di dalam tenda. Beliau tetap dalam keadaan wukufnya sampai terbenam matahari. Jadi betul-betul berdiam. Jadi beliau bersabda al-haju Arafah. Haji itu intinya core of the core-nya itu ya, itu adalah wukuf di Arafah. Maka bahkan yang melewatkan berbagai proses sebelumnya hanya menemukan Arafah, maka hendaklah dia ke Arafah. Dia baru datang tanggal 9, baru sampai Jeddah. Dia ngejar pakai mobil punya tasreh haji. Pergi ke Arafah masih memungkinkan dan diizinkan masuk misalnya. Maka dia bisa mendapatkan haji dengan masuk ke Arafah. Kemudian melaksanakan wukuf. Karena al-haju Arafah. Yang lain-lain, kalau nanti ada yang kurang, itu ada kafaratnya. Bisa ditebus. Tapi satu yang paling penting di antara semua pentingnya prosesi haji, rukunnya haji adalah wukuf di Arafah. Jadi ini yang dilaksanakan dan Rasulullah tetap dalam keadaan demikian, wukufnya sampai terbenam matahari. Dan beliau memperbanyak doa yang juga dibaca oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau pada hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perbanyak pada hari Arafah. Doanya kok enggak ada mintanya Ustaz. Pada hari Arafah adalah hari terbanyak Allah membebaskan dari api neraka. Anda pilih mana? Bebas dari api neraka atau masuk surga? Pilih mana? Bebas dari api neraka. Karena itu lebih aman. Karena bebas dari api neraka itu artinya dua. Masuk surga tanpa hisap atau masuk surga ketika dihisap pun amal solehnya lebih banyak daripada dosanya. Itu kalau terbebas dari api neraka. Tapi kalau masuk surga itu masih ada kemungkinan ketiga. Masuk surga setelah dihisap, tapi karena amal salahnya lebih banyak daripada amal soleh, dosanya lebih berat daripada pahala, sebelum masuk surga, transit dulu di neraka. Jadi kalau dikatakan waqina adzabannar, bebaskanlah kami dari api neraka, itu artinya langsung masuk surga. Tapi kalau wa adkhilnal jannah dan masukkanlah kami ke surga, itu ada kemungkinan transit. Transitnya nggak enak itu Mas. Jadi hari Arafah adalah hari terbanyak Allah membebaskan hamba dari neraka. Dengan mengucapkan doa-doa yang dulu diucapkan oleh para nabi dan rasul, maka mudah-mudahan kita dibersamakan dengan para nabi dan rasul di akhirat nanti. Jadi itu, makanya memperbanyak doanya yang begitu. Apa enggak boleh doa yang boleh? Mau doa apapun silahkan karena hari Arafah adalah hari yang sangat mulia. Doa-doa diijabah, semua mustajabah. Allah yafadu Gus Yahya, Ketua Umum PBNU cerita ada seorang dari desanya di Leteh, di Rembang, dulu ikut haji bersama kakek beliau, Allah yarham Kiai Bisri Mustafa. Ikut haji bersama Mbah Bisri, dan orang ini terkenal nakal. Naudzubillah min dzalik, beliau ini termasuk lelananging jagat, alfa male, pejantan kelas wahid yang benihnya di mana-mana, tanpa pernikahan. Jadi, ya istilah kasarnya ahli zina. Terus di Arafah itu berdoa, supaya dia dibebaskan dari dosa yang berat itu. Jadi memang pada level tertentu ini kalimatnya Imam Ibnul Jauzi di Sayyidul Khatir. Ada jenis-jenis dosa yang bikin candu. Dan dosa yang bikin candu ini jasad kita
itu terdorong untuk terus melakukan, tapi lama-kelamaan nikmatnya dicabut. Nikmatnya dosa itu dicabut, tetapi terus ingin melakukan. Jadi sudah nggak enak, tapi tidak bisa meninggalkan. Sudah nggak nikmat, tapi tidak bisa meninggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ceritanya terus setelah pulang haji, ditanya sama Mbah Bisri, gimana Kang? Tobatnya nasuha Kang? Alhamdulillah Kiai, tobat nasuha. Gimana sekarang? Sudah tobat betul, nggak melakukan itu lagi? Enggak Kiai, enggak. Loh, kok bisa? Hebat, itu berarti tobatnya diterima. Iya Kiai, saking dikabulkannya doa saya, sekarang sudah nggak nyetrum sama sekali. Jadi pulang haji itu impoten total. Saking mustajabnya doa di Arafah ya. Jadi ya Allah. Jadi doanya itu katanya cuma ini, ya Allah yang bikin saya dosa terus, ya Allah. Wis pripun carane pokoknya ya Allah, muga-muga niki ora gawe dosa maneh gitu. Nah, terus pulang sudah nggak punya daya sebagai. Nah, itu maksudnya hanya memberi ilustrasi betapa mustajabnya doa di Arafah. Makanya doa yang baik-baik sebanyak-banyaknya itu disilakan. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan wukuf, dan ada waktu yang sangat mustajabah, apalagi kalau wukufnya kayak haji tahun kemarin ini, itu jatuhnya hari Jumat. Maka disebut hari haji akbar. Kemarin ada seorang ustadz yang cerita sama saya, agak ketar-ketir ini ustadz, kenapa? Harinya haji akbar, wukufnya pas Jumat, memangnya kenapa? Salah satu riwayat mengatakan Imam Mahdi munculnya hari haji akbar pas hari Jumat itu. Nanti kalau Imam Mahdi sudah muncul, rada ruwet ini kita gitu. Tapi kemarin memang hari haji akbar karena hari Jumat itu jatuh wukuf. Sama dengan ketika Rasulullah SAW dulu wukuf pada saat haji wada, itu harinya Jumat. Masya Allah. Double mustajabahnya itu ba'da asar sampai maghrib. Oh, itu saatnya berdoa luar biasa. Oh ya, tadi juga disebutkan disinilah turun ayat Allah yang terakhir. Suratul Maidah ayat yang ke-3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Diharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Dan juga diharamkan bagi kalian binatang yang matinya tercekik, matinya dipukul, matinya karena jatuh, matinya karena ditanduk, atau diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum nyawanya lepas. Jadi detail sekali di sini. Wa ma akalas sabu illa ma dakaitum, dan juga apa yang Masya Allah, ini bagus banget. Apa yang digigit oleh anjing, peliharaan binatang untuk berburu, kecuali yang anjingnya itu terdidik. Illama dzakaitum. Jadi terdidik dengan tidak terdidik itu gigitannya beda. Jadi anjing. Terdidik dengan tidak terdidik itu gigitannya beda, beda hukum.
Ya, anjing tidak terdidik, maka binatang yang digigitnya menjadi haram. Tapi yang terdidik, halal. Makanya kalau pilih suami atau pilih istri yang terdidik, hukum gigitannya beda. Sampai begitu ya. Yang tertarbiyah dengan tidak tertarbiyah itu berbeda. Gitu ya. Makanya penting sekali. Orang yang ditarbiyah, yang rajin ngaji. Nah, kalau cari suami, cari istri, rajin ngaji termasuk kualifikasi yang penting. Dan apa yang disembelih untuk berhala? Nah, dengan demikian, hukum ini berlaku misalnya kita mendapatkan ya, makanan bagian dari sesajian. Ibunda kita Aisyah pernah dikirimi oleh tetangganya yang masih musyrik. Itu makanan. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana hukumnya? Maka Nabi mengatakan, makanlah tetumbuhannya dan hindari sembelihannya. Jadi kalau terpisah, itu kita bisa memilah. Yang vegan boleh dimakan, yang sembelihan, karena sembelihan itu pada waktu itu terkait ritual untuk berhala, maka tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Dan mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah ini termasuk juga ya, kaitannya dengan berbagai pertaruhan secara personal maupun dengan orang. Ya. Bertaruh-taruh personal maupun dengan orang. Salah satu bentuknya ada yang namanya tatoyur. Memakai burung untuk menandai apakah akan bernasib baik atau bernasib buruk. Jadi dulu orang jahiliyah kalau mau pergi ngelepas burung. Kalau burungnya terbang lurus ke depan atau belok kanan, pertanda nasib baik, maka kemudian dilanjutkan perjalanannya. Kalau burungnya belok kiri atau terbang ke belakang, maka nasib buruk, tidak jadi pergi. Nah itu tidak boleh. Dan kalau mengundi nasib dengan panah itu kan anak panahnya itu dipotong beda panjang, beda pendek. Kalau dapat yang panjang, dapat beruntung. Kalau dapat yang pendek, dianggap sial. Dan itu digunakan untuk mengambil keputusan. Ini mau dilakukan atau tidak. Maka termasuk dengan itu ya sebaiknya tidak dilakukan mengundi nasib dengan suara tokek. Tokek berangkat, tokek nggak usah, tokek berangkat. Itu termasuk itu. Jangan ya. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wahsyaun. Pada hari ini kata Allah, orang kafir telah putus asa dari agama kalian, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Ini bagian yang pada masa Sayyidina Umar bin Khattab bahkan sampai disampaikan kepada beliau orang-orang ahli kitab Yahudi cemburu kepada umat Islam. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quran yang seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami jadikan turunnya ayat itu harinya sebagai hari raya besar-besaran. Kami rayakan besar-besaran. Sayyidina Umar bertanya, ayat yang mana? Ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ayat yang berbunyi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat penting sekali. Kata orang-orang Yahudi, kalau
itu ayat turun kepada kami, wah kami jadikan hari raya. Kata Sayyidina Umar, demi Allah aku tahu ayat itu turun di mana dan kapan, dan demi Allah tanpa kalian ataupun kami menjadikannya hari raya, Allah benar-benar telah menurunkannya pada hari Haji Akbar, di hari yang paling suci, di tempat yang paling suci, di bumi Allah yang paling suci. Ini menjadi ayat yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menyusul surat An-Nasr yang turun sebelumnya, yang ketika surat An-Nasr turun itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas unta tertunduk sampai kepala beliau menyentuh punuk untanya karena beratnya ayat tersebut dan tawaduknya Rasulullah SAW kepada Allah atas kemenangan dan pertolongan Allah yang membuat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan ayat tersebut adalah isyarat telah dekatnya saat wafat Rasulullah SAW karena telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan manusia berbondong-bondong masuki agama Allah, maka itu berarti ajal Rasulullah sudah dekat, tugas beliau sudah selesai. Maka Allah memerintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah memuji Allah dengan memujinya dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah memerintahkan hal demikian kepada orang yang telah dijaga dari dosa-dosa. Seorang yang maksum diperintahkan Allah untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar dan bertaubat kepadanya. Ini menjadi salah satu hal yang direnungkan oleh para sahabat. Terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menangis ketika ayat ini turun. Kemudian di hari Arafah tersebut Rasulullah tetap berada di Arafah sampai Maghrib. Kemudian beliau menjamak sholat Maghrib dan sholat Isya. Lalu beliau berangkat menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit, menginap di Musdalifah dan mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah di hari berikutnya. Beliau membonceng Usamah radhiyallahu anhu, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan beliau ketika itu menaiki untanya Al-Qaswa bersama Usamah dan kepala beliau menunduk sampai menyentuh punuknya Al-Qaswa dan beliau berkata kepada orang-orang, ala rislikum, pelan-pelan, pelan-pelan. Wahai manusia. Sebagian riwayat menyebut beliau menjamak sholat maghrib dan isyaknya di Musdalifah dengan jamak takhir, dengan 1 kali adzan dan 2 iqamat. Dan beliau kemudian berbaring di atas kerikil-kerikil dan pasir di Musdalifah. Ya, memang kalau di Musdalifah tidak disediakan tenda. Sampai sekarang pun dalam pelaksanaan haji, mabit di Musdalifah ini menjadi salah satu yang tersulit dilakukan. Karena tempatnya terbatas, tidak ada tenda, dan kalau bertahan di situ ada risiko tidak terangkut sampai siang di tanggal 10. Seperti yang dialami beberapa jamaah haji Indonesia yang lalu. Karena itu sebagian, karena mengikuti fatwa juga sebagian ulama yang menyatakan mabit di Musdalifah sah dengan hanya turun sebentar untuk mengambil kerikil. Lalu kemudian naik kendaraan lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Mina. Tentu yang terbaik kalau bisa bertahan mu'dhamul lail di sebagian malam
tetap berada di Musdalifah sebagai bagian dari mabit. Biasanya kalau jamaah haji Indonesia sudah bersiap dengan membawa tikar lipat ya untuk digelar di Musdalifah dan tidak terlalu jauh dari bisnya. Geletakan, nanti kalau ada aba-aba berangkat langsung harus berangkat. Nah yang repot biasanya kalau memang ingin, wah ini kayaknya belum, saya masih mau lanjut. Nah itu kadang itu repotnya tidak terangkut itu. Sehingga kemarin ada yang sampai siang belum terangkut. Sebelum matahari terbit, beliau telah berangkat sambil membonceng Al-Fadl bin Abbas, sepupu beliau. Fadl bin Abbas ini pemuda tampan, masih muda. Ketika lewat di melewati barisan perempuan yang berjalan kaki, para wanita Khasamiyah yang cantik-cantik dan tidak sedang memakai cadar karena mereka ihram, ya kan tidak memakai cadar. Fadl bin Abbas ya inilah sahabat-sahabat itu manusiawi. Namanya anak muda, ada pemandangan indah dilihat gitu. Kemudian oleh Nabi SAW dipalingkan wajahnya, Fadl. Gitu. Ya, barisan akhwatnya di sebelah sini, ketika Fadl melihat ke sana, Rasulullah sambil senyum, melengkan wajahnya Fadl ke arah lain. Ya namanya anak muda dipelengkan ke arah lain juga, balik lagi. Gitu. Sampai 3 kali gitu ya. Fadl bin Abbas ini mukanya dipalingkan oleh Rasulullah dari memanjang para wanita yang ada di perjalanan. Padahal ini baru ihram. Itu masalahnya gitu ya. Kan baru ihram gitu. Nah, itulah kenapa Rasulullah mencegah jangan sampai nanti masalah gitu kan. Nah, maka dipalingkan ke arah lain. Maka Nabi SAW kemudian bertolak untuk menuju Jamarat. Melontar jumrah Aqabah atau Jumrah Kubra pada tanggal 10 Dzulhijjah pada pagi hari. Lalu beliau melanjutkan dengan menuju ke tempat penyembelihan. Beliau tahun itu berkurban 100 ekor unta. Jadi kurban itu tidak ada maksimalnya. Boleh sejauh kemampuan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada yang kemudian menawari kurban, kalau masih ada kemampuan silahkan. Jangan kemudian di alasan, oh saya sudah kurban di masjid dekat rumah. Lebih dari 1, lebih dari banyak itu tidak masalah. Gitu ya. Beliau menyembelih sendiri dengan tangan beliau 63 ekor. Sesuai jumlah usia beliau SAW. 37 lainnya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau menuju ke Masjidil Haram. Dan karena waktunya sudah melebihi kuota yang diberikan panitia, cerita selanjutnya tentang Haji Wada dan berbagai kisah haru maupun pelajaran-pelajarannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.